Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Subhanaka ya Allah la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sinina isallam labikang ki hadir. Syukur tandingan kalul sisi raja kuasa nafung Allah Subhanahu wa taala. Karena kesempatan nikmat hidayah, nikmat iman yang ringi Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah dan kaki hadir di tempat yang penuh mubarakah ini tentunya guna melaksanakan kewajiban kita sebagai umat Islam, yaitu salat maghrib secara berjamaah. Demi menunggu salat isya, kita duduk mendengarkan ceramah agama. Tentunya semoga insyaallah kita semuanya senantiasa diridhoi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada baginda Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebagai rahmatan lil alamin, uswatun hasanah, contoh teladan bagi kita semua. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini insyaallah materi yang saya ingin sampaikan Bapak-bapak dan Ibu sekalian itu golongan-golongan penduduk surga. Ya. Dia ada beberapa golongan-golongan ketika manusia masuk surga Bapak-bapak dan Ibu sekalian. Sini salam lebih kongki hadin. Pertama golongan yang masuk surga Bapak-bapak sekalian, yang pertama adalah golongan yang masuk surga tanpa dihisap oleh Allah. Yang ketutama surga tu matu Pak Deni pariseris sama lakna. Deni timbang sama lakna. Pokoknya dia tidak melewati hisap. Bahkan amalnya tidak ditimbang Bapak-bapak sekalian. Dia langsung dipersilahkan masuk surga. Ini golongan yang pertama. Inilah kelompok yang pertama yang masuk surga. Masuk surga tanpa dihisap oleh Allah Subhanahu. Ketika Rasulullah SAW menyampaikan hadis ini kepada sahabat dari Imran ibn Husain, hadis riwayat Bukhari, Nabi Muhammad SAW yadkhuluna al-jannata min ummati sab'una alfan bighairi hisabin. Akan Nabi ta angkat tu 70 sabbu nasa Nabi tamatu makku nasa Nabi tama surga. Deni parisaris sama lakna, deni timbang sama lakna, dia langsung masuk surga tanpa dihisab. Maka para sahabat bertanya, "Man hum ya Rasulullah?" Siapakah mereka ya Rasulullah? Maka Rasulullah SAW menjawab, "Hum la yastarqun wa la yatatayyarun wa la yaktawun wa ala rabbihim yatawakkalun." Karena bita Muhammad SAW engkau pak sifat na boleh nasa ni bita yang masuk surga tanpa dihisap itu. Yang pertama, hum la yastarqun. Mereka yang tidak pernah diminta untuk diruqyah. Ruqyah tentunya yang mengandung kemusyrikan. Apa Bapak-bapak sekalian, kita tahu bahwa ruqyah itu sunnah. Ya. Majapi-japi itu ya bagian daripada sunnah. Apa mu nabi ta majapi itu Bapak-bapak sekalian. Karena bita la ba'sa birruqa' ma lam yakun fihi syirkun. Dan mereka pak japi sepanjang tidak mengandung kemusyrikan nasa bita. Jadi yang dilarang itu Bapak-bapak sekalian dari pak japi-japi yang mengandung kemusyrikan. Japi-japi yang berupa japina tidak bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kukumi pengala taala sandri pak japina. Kamu terakhir nama kada baraka la ilaha illallah. Berarti kumi pengala taala mak bahasa togi, mak bahasa Indonesia togi, mak bahasa ya. Berarti dia tetap menyandarkan doanya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Imina salah Bapak-bapak sekalian yang kalau nariko berupa japina mengandung kemusyrikan. Dan ko pengala taala sandri pak japina. Kui setangi, kui jingi sandre. Ini yang dilarang Bapak-bapak sekalian. Kami pernah membaca Bapak-bapak sekalian bahwa ciri-ciri atau tanda-tanda orang-orang yang meruqyah
yang tidak bersandar kepada Allah itu, tanda-tanda biasa nasa panditanta, itu ada dalam satu buku yang dikarang oleh Syekh Wahid Hambali namanya. Ya. Dia menyebutkan bahwa ciri-ciri orang-orang yang meruqyah tidak bersandar kepada Allah itu adalah ikupuri maruqyah na harus ipalepa. Ipalepa manu calla lagi, manu bolo lagi. Apalagi ku bimbi bolo to na. Biasanya nasa pandita Syekh Wahid Hambali itu dia meruqyah atau japi-japi bersandar kepada jin. Itu yang dilarang bangsanya. Kalau palepe mati bimbi bolong, wah itu bahaya sekali itu. Ya. Ya. Kami pernah meruqyah bapak-bapak misalnya. Saya pernah meruqyah orang ibu ya. Itu ni ruqyah mabicara jingiro. Kedua ya. Bimbi bolong apu janceng. Bimbi bolong apu janceng. Ya. Apa nak kepat petang. Jadi itu nak Syekh Wahid Hambali ya. Ciri-ciri itu. Ini kata makburan maka harus palepa manu calla, harus palepa manu bolong, harus ya, dan sebagainya. Misalnya rupa japina tidak bersandar kepada Allah. Itu yang dilarang bapak-bapak misalnya. Ya kok kumi kurangi malah pak japi ya. Saya kampung pun kata makun remaca. Mabur kedoisa. Ya so tanda-tanda yang aja kita baca-baca kok mabur kedoisa. Ternyata lah ayat Qur'anmu bapak. Dia mengambil dari ayat-ayat Al-Quran. Jadi Pak Guru Matiro dari turun temurun ya roh. Ternyata ayat Al-Quran bapak-bapak. Ini nasal bita la ba'sa birruqa malam yakun fi syirk. Ini mereka pak japi nasal bita. Sepanjang itu tidak mengandung kemusyrikan. Mau Nabi ta majap itu Pak. Majapina Nabi ta kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Majapina Nabi ta azbil ba'sa rabban nas, asallallahu alazim rabbal arsyil azim ayashfi'. Itu kan sunnahkan nas Nabi ta kon kato malah sana Nabi ta. Toko celeng to malasai bacangnya ro nas Nabi ta. Asallallahu alazim rabbal arsyil azim ayashfi'. Bacakan 7 kali nas Nabi ta. Insyaallah. Ya kalau itu pun ada api ajalan na tu. Insyaallah akan sembuh, ya. Asalullah itu Pak Japin mana Nabi Ta'ala itu. Surah Al-Fatihah Pak Japin Nabi Ta'ala. Ya, ayat-ayat Al-Quran atau doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Silahkan. Ya, jadi nasab Nabi Ta'ala hum la yashtarkun. Mereka yang tidak pernah meruqyah, maksudnya tidak pernah meminta diruqyah dengan ruqyah yang mengandung kemusyrikan. Yang kedua nasab Nabi Ta'ala yang masuk surga tanpa dihisab, hum la yatatayyarun. Nah, ini penting sekali misalnya. Mereka yang tidak suka meramal nasibnya, menganggap dirinya sial hanya karena melihat atau mendengarkan sesuatu. Jadi hati-hati Pak, itu termasuk kemusyrikan Pak itu. Jadi kalau selalu meramal nasib, ya saling ngale sial. Gara-gara makui model ina bolane, sial gara isa boleh ke mangker model ina. Gara-gara makui pintu na bolane, sial gara punana bola ke mondre kor bolero. Gara-gara tidak boleh seperti itu Pak. Itu kemusyrikan itu. Nah, karena bita atiyaratu syirkun, atiyaratu syirkun, atiyaratu syirkun. 3 kali diulang-ulang Rasul itu. Siapa yang menganggap dirinya sial nasa nabita hanya karena melihat atau mendengarkan sesuatu, maka dia sungguh telah melakukan kemusyrikan nasa nabita. 3 kali Rasulullah mengulang-ulang itu bapak-bapak misalnya. Jadi hati-hati Pak. Ternyata di zaman jahiliyah itu sama dengan zaman kita ini. Yoro-yolo bapak-bapak misalnya, orang meramal nasibnya dengan burung bapak-bapak misalnya. Penang kelingon ni sarae, nasa sengkata milo mate. Itu ternyata di zaman jahiliyah sudah ada itu Pak. Jadi kalau kamu pas surat tamakaro keyakinan, berarti apa bedanya kita dengan keyakinan orang-orang jahiliyah dulu itu? Itu namanya meramal nasib Pak. Yang Galesia. Meramal nasib itu orang jahiliyah kemilo dangkang-dangkang dia melemparkan burung merpati ke atas. Ada yang orang yang burung merpati lo yasa ikut lo kanangi, dia menganggap perjalanannya itu bapak-bapak misalnya mendapatkan keuntungan. Tapi kalau tulu kiri, nanggai perjalanannya sial. Itulah yang dilarang oleh agama seperti itu Pak. Banyak orang meramal nasibnya hanya karena melihat sesuatu. Milo mak balu-balu, milo dangkang-dangkang atau kagak milo nalawi tapana kula langi siruntu misalnya memap orang yang cacat misalnya. Tobutan ni siruntu kula langi kadai to liso. Tanda-tandai mak kadai dia nak makan jajok kangangi. Ana katahu salah-salah yo siruntu. Itu tidak boleh Pak. Itu ternyata sudah di zaman jahiliyah. Ada orang yang meramal nasibnya dengan waktu. Itu ternyata di zaman jahiliyah sudah ada. Ya, dulu di zaman jahiliyah itu dia namanya mabuk acara itu di bulan-bulan Syawal sama kita ini Pak. Jadi saya persis seperti ada. Ternyata itu keyakinan-keyakinan masa jahiliyah. Ya, ini mako kota kan. Ini kata dia milang mapabeti kau sawalang. Na cipi kare kato bahasa. Itu tidak boleh semua, itu namanya meramal nasib dengan waktu, Pak. Itu sangat dilarang sekali oleh agama itu sampai Rasulullah mengatakan la tasubud dahra fa inna dahra huwa Allah. Karena kita jangan menghina-hina waktu karena yang menciptakan waktu adalah Allah. Bahkan Allah sendiri dalam hadis qudsi riwayat Muslim mengatakan yusini bani Adam yasubud dahra wa ana dahru.
Kata Allah Ta'ala, sungguh anak cucu Adam itu menyakiti saya. Dia menghina-hina waktu, padahal saya lah yang menciptakan waktu itu. Jadi hentikan itu Pak, keyakinan-keyakinan seperti itu. Ang di mapabot itu kulang makuya. Akadang ki makanja mana waktu itu miamil oleh. Itu makanja ngokar bahasa terus. Ang kadang na mapabot ko sawala itu pasti masara buting itu yang tidak boleh. Inilah keyakinan-keyakinan seperti ini yang dilarang dalam Islam. Ini namanya tatayyur Bapak-bapak. Ya. Itu sudah dibantah oleh Rasulullah dalam hadis riwayat Muslim. La adwa wala tiara wala hamma. Itu nasr bitar. Hadis riwayat Muslim. Akan kita tidak ada penyakit yang berpindah-pindah. Tidak ada penyakit itu berpindah dengan sendirinya, tapi penyakit itu berpindah dengan izin Allah nasr bitar. Wala tiara. Tidak ada kesialan nasr bitar, hanya karena melihat atau mendengarkan sesuatu. Wala hammah. Itu kagak nasr bitar makna kong kamu ni manu burung, manu itu menandakan bahwa kan kata melo mati dan sebagainya. Bagaimana bisa burung itu meramal nasib? Apakah burung itu mengetahui masa-masanya? Ya. Tidak ada kan yang mengetahui alam gaib itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Hentikan ya, menganggap sial, meramal-ramal diri sial, menganggap sial hanya karena waktu, tempat, gara-gara melihat orang bapak-bapak sekalian. Itu tidak boleh. Apalagi kalau ada yang meramal dirinya, menganggap dirinya sial hanya karena mendengarkan ayat-ayat Al-Qur'an. Itu biasa dia namanya loko nabaca itu imam misalnya isa sulsilatil ardus salah. Asal salah pak kampungnya. Ya. Kalau dia lo baca ko nabaca itu imam wailun lil mutaffifin. Artinya nasang pala-pala pak linuangnya. Dia menganggap dirinya sial dengan ayat-ayat Al-Qur'an. Wah itu lebih bahaya lagi Pak itu. Itu bisa saya tidak bisa bayangkan dosanya itu bagaimana itu. Karena ayat Al-Qur'an yang dianggap pembawa sial, padahal Al-Qur'an itu rahmat bagi orang-orang. Yang ketiga nasr bit wala yaktawun, orang-orang yang tidak berobat ya. Ada yang mengatakan tidak berobat dengan api. Ada yang mengatakan ulama mengatakan yang maksud dengan hum la yaktawun adalah mereka yang tidak pernah berobat dengan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu. Jadi kau harangi bapak-bapak misalnya yang itu tidak pernah menjadi obat itu. Kau kemang kada mencari pak bura ulae, empaduna ulae, ayo di memang kada tu. Kau kemang kada mencari pak bura balau asana, balau bas komisi itu kerja maki kerja balau misalnya. Nah, itu kan tidak ada itu. Balau kan tidak bisa dimakan, Pak, haram dimakan itu. Karena bita kullu sinabin wasimihlabin haram. Sini nasa nabita yang bertaring dan menggunakan cakarnya untuk memansa, itu tidak bisa, haram dimakan nasa nabita Muhammad. Ikutkan bertaring bapak-bapak misalnya, berarti haram, tidak pernah bisa menjadi obat. Napa nabita bahwa Allah itu tidak pernah menurunkan obat nasa nabita dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Kapan haram tidak pernah menjadi obat nasa nabita itu. Ya, makanya kongkat makar kompetisi kok kalimumu WTMmu itu bertentangan dengan syariat. Yang keempat, ala rabbihim yatawakkalun. Orang yang masuk surga tanpa dihisab nasal bitah. Mereka yang hanya bertawakal dan bersandar kepada Allah. Dia akan andalkan kulinanya kecuali Allah saja. Dia betul-betul bertawakalnya kepada Allah. Semua masalahnya kepada Allah. Semua masalahnya kepada Allah. Semua masalahnya dilaporkan, diadukan kepada Allah. Dia nampu jelo kasandro-sandro, dia nampu jelo maku tanah-tanah nasi koto macegare. Ya, tentang masa-masa depannya tidak. Dia hanya selalu bersandar dan bertawakal kepada Allah. Semua masalahnya dia adukan kepada Allah. Dia bangun salat tengah malam, dia laporkan kepada Allah. Itulah orang-orang nasanabita yang masuk surga tanpa dihisab. Ada hadis lain bapak-bapak sekalian, mungkin sudah pernah kita dengarkan juga. Orang yang masuk surga tanpa dihisab oleh Allah. Hadis ini dari Abdullah bin Amr. Kita bisa temukan hadis ini dalam kitab Tazkirah yang dikarang oleh Imam Al-Qurtubi, dan saya melihat ulama banyak menyampaikan hadis ini. Di hari kemudian bapak-bapak sekalian, malaikat itu akan berteriak, nada munad. Gora-gora malaikat matu sermonrina pung Allah Ta'ala. Maka dari malaikat, aina ahlul fadli, aina ahlul fadli, aina ahlul fadli. Kegamanan itu kanjai biasa kulino Kegamanan itu kanjai, kegamanan itu kanjai. Kumu, akademano ni kuto kanjai. Maka berdirilah nasa nebita beberapa golongan dari situ nanti. Berdirilah orang-orang yang diberi gelar ahlul fadli nanti di pada mahsyar nanti itu. Napa maka dia pung Allah Ta'ala udkhulul jannata bighairi hisabin. Bodaman ngerototo joiro yang digelari ahlul fadli, yang digelari to kasing, to makanja, to malabbi. Kada pung Allah Ta'ala tamamano suruga aja ni paresay ko malam. Maka orang-orang ini pun berbondong bapak-bapak sekalian menuju surga. Di tengah jalan dia bertemu dengan malaikat. Maka dia malaikat ila aina antum, kin romana ko melo Allah. Maka dia kalumpo ilal jannati, ini kilot tama surga. Maka dia malaikat bighairi hisabin. Dia kapeni paresay jolo amalamu. Dia kapeni jolo natimbang amalamu. Maka dia kalumpo bighairi hisabin. Dia paresay di amalata, dia timbangi di amalata. Kami dipersilahkan masuk ke dalam surga. Maka malaikat itu heran bapak-bapak sekalian.
Ang putana malikae, maka di aga mana kanjamu, aga mana kanjamu. Aga mana labirmu sampai kamu bisa masuk surga tanpa dihisab. Maka mereka menjawab dengan 3 jawaban misalnya. Maka dia kalompoi kunna fid dunya idza juhila alaina halimna. Ir biasa di kulino. Ya kung katoma bango-bango ko idi, maka masih kilok walena. Wa iza sulimna sabarna. Ir biasa di kulino. Ya kung kataw gau salabawangi, kami bersabar dengan itu. Isa barakang isa puro yaroe. Kami tidak pernah membalasnya. Wa iza usiya alaina afauna. Dulu ketika ada yang menyakiti kami, menzalimi kami, kami selalu memaafkan mereka walaupun dia tidak meminta maaf kepada kami. Ya Allah. Maka dia malaikat wadimi pertama surga ini parista malam. Jadi saya menemukan 2 hadis ini, Pak. 2 hadis ini yang akan masuk surga tanpa dihisab. Kemudian golongan yang kedua, masuk surga Bapak-bapak sekalian karena beratnya amal timbangannya. Yang pertama tadi tanpa dihisab, ini timbang amalan. Atau si yang kedua ini masuk surga tapi ditimbangnya amalan dan berat. Itu kan Allah kata dalam Al-Quran, "Faman thaqulat mawazinuhu wa huwa fi 'ishatin radiyah, wa ma man khaffat mawazinuhu wa ummuhu hawiyah, wa ma adraka ma hiya narun hamiyah." Ini gini matana na timbangan amalan na dicinna na sa pangalatala matu kahira. Maka dia akan masuk ke dalam surga dalam kehidupan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya dia akan dimasukkan ke dalam surga. Gini-gini mengurangi matanai amal jana yang dicinna, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Jadi kelompok kedua ini masuk surga karena amal ibadahnya yang sangat berat Bapak-bapak sekalian. Olehnya itu Bapak-bapak sekalian hidup di dunia yang sebentar ini pandai-pandai juga Pak. Ceceki juga dalam melakukan amalan-amalan. Cari amalan-amalan yang bisa memberatkan timbangan nanti di hari kemudian Bapak-bapak sekalian. Apa amal yang bisa memberatkan timbangan itu Pak? Pertama amal jariah. Amal yang selalu mengalir Pak. Sampai hari kiamat selalu mengalir amal ibadah itu Pak. Madatu tahun ni mateta, masabu tahun ni mateta. Pahalanya selalu mengalir ke dalam kubur Bapak-bapak sekalian. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sab'un yajri ila al-ibadi, yajri fil abdi bil qabri ba'dal maut, nasa Nabi ta. Bi qabrihi ba'dal maut. Ang kapito nasa Nabi ta amal ibadah yajri lil abdi bi qabrihi ba'dal maut. Pahalanya yang selalu mengalir nasa Nabi ta masuk ke dalam kubur padahal hamba itu sudah mati nasa Nabi ta. Amal jariah. Yang pertama nasa Nabi ta man 'allama ilman. Amal jariah yang selalu mengalir pahalanya mati ni rotawe itu rimacur oleh mopi amalan nasa Nabi ta. Man 'allama ilman. Siapa yang mengajarkan ilmu. Dekong kapag disangat ta Pak, sampaikan kepada orang-orang. Apa gurang ipa disangat ta? Berarti mangkalinga carama, sampaikan ilmu-ilmu yang Anda dapat itu kepada orang-orang di sekitar kita. Tudang-tudang yang cerita agama kita. Minimal kita sampaikan kepada istri dan anak-anak kita, tetangga-tetangga kita, ya. Ajarkan ilmu yang kita dapat. Dari ilmu, dari majelis-majelis ta'lim, dari apa saja yang kita dapat. Ajarkan itu Pak. Itu memberatkan timbangan, itu amal jari yang selalu mengalir pahalanya Bapak-bapak misalnya. Macam imam mengaji, apa kurangnya pengaji ke ikra dan sebagainya. Itu akan selalu mengalir dan sangat berat timbangannya Bapak-bapak misalnya. Saya pernah membaca suatu riwayat Bapak-bapak misalnya. Kadang kata matu ko timbangnya malah Pak. Amal ibadahnya ringan. Pas ada amal ibadahnya dimasukkan ke satu timbangan, tiba-tiba amal kebaikannya langsung sangat berat Bapak-bapak misalnya. Kadang malaikat na pudang yung timbangnya malah na fulan. Kamu tahu amal ibadahmu yang tadi memberatkan itu, tiba-tiba amal ibadahmu sangat berat. Maka dia roto timbang malah dia apa tuisang. Maka dia malaikat itulah ilmu yang dulu kamu ajarkan dulu di dunia. Ini dapat disang kumpul ke mak guru kaya ilmu mak gurui, mangkalinga ku carama dan sebagainya. Kamu sampaikan kepada orang-orang, kamu ajarkan kepada orang-orang. Kamu tidak pernah menyangka dia tunang ke kapang-kapang. Itulah yang memberatkan timbanganmu saat ini. Jadi ajarkan ilmu Bapak-bapak. Itu amal jari yang sangat berat timbangannya. Yang kedua nasa nabita wajara naharan. Orang yang mengalirkan air sungai nasa nabita. Pasoloe saloe. Ya. Yang ketiga wahafara bi'ran. Orang yang membuat apa namanya? Orang yang menggali sumur, membuat bujung. Dia pun jaga bujung ini makuk. Aduh mana meni. Ya. Tak ciri-ciri di menikah pun bujung Bapak-bapak misalnya. Biasa rule di mesa di bujung manang ya. Loki belante manu masasa malawai dan sebagainya. Itu amal jari Bapak-bapak sekalian ternyata nasa mitama. Apa rabbika? Napaki leway na tahu. Napaki masasa, napaki manasu, napaki malaway minum dan sebagainya.
Itu menjadi amal jariah. Kemudian nasihat Nabi Muhammad SAW, wabana masjidan, membangun masjid. Membangun masjid Pak bukan berarti harus satu masjid kita bangun Pak, tidak. Bangun masjid sesuai dengan kemampuan kita. Kau sih misal sameng tulis itu nasa apa? Yang penting nasa Syekh Ali Jum'ah rahimahullah taala, ketika kita bersedekah di masjid untuk membangun masjid, niatkan untuk menjadi amal jariah. Jadi sebelum tak birengi rodita taniakan ngepung, pancajengna kasih diku 50 sabwe, dan pancajengna kasih pun amal jariah ya Allah. Sedekahkan ke masjid untuk bangun masjid Pak. Maka mulai saat itu pahala Bapak Ibu sekalian akan mengalir nasa Syekh Ali Jum'ah. Walaupun ia rodita dia pernah tak pakai Bapak-Bapak sekalian. Walaupun masjid yang pernah kita bangun itu sudah dirombak Bapak-Bapak sekalian, yang biasa 10 sampai kasih sumbangan koro. Jadi masjid gue narombak ni tahu, maka dikasih air wamala koro 10 sampai ro. Itu selalu mengalir Pak. Amo bikisi ratu isilai masjid gue. Pahala kita juga selalu mengalir karena amal jariah itu nasa Syekh Ali Jum'ah bukan pada bangunan, tapi amal jariah itu ada pada niat Bapak-Bapak sekalian. Aku niat atau monro. Ya kau tanyakan yang menjadi amal jariah, maka akan menjadi amal jariah. Yang Pak Guru sekalian, aku masumbangi, aku ke sekolah agama, aku ke masjid, atau di mana saja. Niatkan ya Allah pancajang amal jariah, maka saat itu akan selalu menjadi amal jariah Pak. Amo dia dipakai di tah, amo romba di masjid berkali-kali. Pahala kita tidak akan pernah berhenti mengalir karena kita niatkan sebagai amal jariah. Kemudian yang termasuk amal jariah yang memberatkan timbangan nasalibita wagarasa nakhlan. Menanam pohon. Ya, masa nama tanang kaluku, inun kasih Pak Galungi, inun to madakai, nendreki to madakai dan sebagainya. Pakai Pak Buting. Itu kan menjadi amal jariah Bapak-Bapak sekalian. Ya. Lalu saya punya nenek Pak sekalian itu, matuani muruna. Weh, ngalamu mata kaluku, ipadang biasa kaya aga jeta tanah itu nadena terapi buana tamate. Maka tanemi mangiambo. Taunui mi kasih Pak Galungi ko istirahai. O dinindin-rindin kasi kumadakan na ninong. Ay, ternyata itu amal jariah Pak. Amal jariah itu. Semua itu yang kita tanam Bapak-Bapak yang salin itu. Tanah-tanah itu. Masih dipagalungi, kumagalung itu. Nanre balo aseta, nanre udongi aseta. Itu kan menjadi pahala semua Bapak-Bapak yang salin. Capu justasi asiku. Apan rasi balo. Ya, memang di dunia sisaki. Tapi sebenarnya itu bernilai sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Degangan nasa nabita gagay tanang, nanre manang, nanre olo-koloy nasa nabita. Kecuali semuanya bernilai sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang rasa nahlan. Jadi tanah-tanang yang salah itu. Paling tidak orang jadikan tempat berteduh. Nanti mata tadung Bapak bangsa itu menjadi amal jariah semua Bapak bangsa. Mata napau kinarling ibuana tahu 7 keturunan terus menerus mak boleh ngero gagero yanre itu menjadi amal jariah. Wawarisa mushafan termasuk amal jariah nasa Nabi sallallahu mewaris mushafan. Itu bersedekah dengan mushaf. Pertama ki Quran ku masih kita masukkan Al-Qur'an, bersedekah dengan Al-Quran di tempat-tempat penghafal Bapak-Bapak sekalian. Kemudian orang itu, para penghafal itu, napaki kurata, mengaji-ngaji, menghafal. Atau dalam masjid, napaki jamaah masjid, mengaji-ngaji. Semua menjadi amal jariah nasa Nabi Muhammad SAW. Kemudian matara kawala dan yadaulah. Yang ketujuh nasa Nabi amal jariah meninggalkan anak-anak soleh. Anak-anak soleh. Yang selalu mendoakan nasa Nabi Muhammad SAW. Ini amal jariah Pak yang memberatkan timbangan. Ya. Apalagi yang memberatkan timbangan Bapak-Bapak sekalian, ya. Sikir, banyak sikir-sikir yang memberatkan timbangan. Saya tahu mereka kemarin sering kita mendengarkan hadisnya itu Pak. Kalimatani khafifatani fil lisan, habibatani ilar rahman, sakilatani fil misan. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Yang kedua kalima nasa nabita maringan na pautimue. Mata na timbangan na mato ko akhirat. Maka dan napuji pun Allah Ta'ala. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi. Termasuk zikir yang sangat berat timbangannya nasa nabitah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Dalam hadis yang lain dikatakan maka nabitah bah. Jadi istilah ketika ada sesuatu yang sangat luar biasa. Maka nabitah bah. Khamsun askalahunna fil misan. Ang kalima amala nasa nabitah. Paling berat sekali timbangannya nanti di hari kemudian. Saking beratnya sampai maka nabitah bah. Para ko cabboy nabitah. Dalam riwayat ini dikatakan bahim cabboka nasa nabitah cabboka. 5 nasa nabitah tumatu liwala da timbangan na tanah na timbangan na. Apa nasa nabitah pahala zikir subhanallah. Yang kedua pahala zikir la ilaha illallah. Yang ketiga pahala zikir alhamdulillah. Yang keempat pahala zikir Allahu akbar. Dan yang kelima pahala zikir pahala. Ya kung kato mati madani anak na nasa nabitah di panabalig na mati anak.
Kemudian dia bersabar dengan musibah itu, nasa Nabi Muhammad SAW. Itu berat sekali timbangannya. Itu memberatkan timbangan semua. Zikir-zikir itu. Termasuk zikir yang memberatkan timbangan, Pak, adalah zikir ketika kita masuk ke dalam pasar. Jadi hafal, Pak. Hafal ayat kami kita mempesai. Maka Nabi man qala fis suqi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyul la yumit bi yadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir kutiba lahu alfan hasanah wa maha anhu alfan sayyi'ah. Nah Nabi nigi baca kutamay pasain na sa Nabi na baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyul la yumit bi yadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir kutiba lahu alfan hasanah. Maka akan ditulis baginya 1 juta pahala dan dihapus baginya 1 juta dosa, nasa Nabi Muhammad SAW. Jadi papa saya Rasulullah pasal ini tahu pasal baca, entah bagi pasal baca. Pahalanya itu masya Allah luar biasa. Banyak zikir-zikir yang memberatkan, Pak. Kemudian yang memberatkan juga adalah salat jenazah, biasa kita dengar. Man tabi'a janazah summa yusalli balahu qirad. Kan Nabi nigi macirulai itu matewe kemudian nas sampajangi, maka dia mendapatkan qirat, 1 qirat, 1 gunung emas pada peranan narkosi di bulu ulawan nasal kita. Waman tabi'a janasata hatta yudfana balahu qiratan. Nigi lo macin rolay to matewe nas sampajangi napa dia mengantar lagi ke kuburan sampai dikuburkan, maka dia mendapatkan pahala seperti 2 gunung emas. Sering kita dengarkan hadis itu. Itu nasa panitata pahala yang memberatkan timbangan juga. Bayangkan kalau amalannya itu seperti 1 gunung emas. Maka Nabi itu seperti Jabal Uhud. Pada Jabal Uhud, gunung Uhud yang ada di Madinah itu. Di ulawang Jabal Uhud semua itu. Maka tanda nasa Nabi. Orang-orang yang mensalati jenazah. Apalagi penantarkan yang teman-teman. Banyak lagi yang memberatkan timbangan termasuk sedekah. Sedekah, kita bersedekah dengan rezeki yang halal nasa Nabi. Ini masih sedekah nasa Nabi dengan rezeki yang halal. Mau pada mikaromai nasa Nabi. Maka sedekahnya itu akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijaga sedekah itu sampai sedekah itu menggulung bapak-bapak yang sekalian yang hadir itu. Dipelihara, dijaga oleh Allah. Bupi matu akhiran pada paterimangi pengalat. Pada mikaromai nasa Nabi masih sedekah, tapi dari rezeki yang halal agar mapacin nasa Nabi. Maka sedekah itu akan dijaga, dirawat oleh Allah sampai sedekah itu menggunung nasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu jadi makanya pastikan kalau bersedekah, imitona dalek itu mapacing bapak-bapak sekalian supaya Allah pelihara dan jaga sedekah kita itu supaya mati dari kemudian kita akan mendapatkan itu, Pak. Jadi ada orang yang masuk surga dengan itu. Ada yang masuk surga karena beratnya timbangan. Yang ketiga ada orang yang masuk surga, Pak. Matana yang malah jana na malah dicinna, Pak. Akhirnya dia diputuskan masuk ke dalam neraka. Ketika dia berjalan menuju neraka, ada yang memberikan syafaat kepadanya. Inilah pentingnya syafaat itu. Tiba-tiba ada Rasulullah SAW menghadap Allah. Ya Allah, aja kasih tempat kami neraka, ya Allah. Dulu dia dalam umat yang sering bersalawat kepada saya. Ya Allah beri syafaat kepadanya, masukkan dia ke dalam surga. Akhirnya dia yang jadi tamilah neraka, Pak. Kalau matanya malah jangan dicenna. Tapi karena dia dulu adalah hamba yang selalu bersalawat kepada Rasulullah, akhirnya Rasulullah memberikan syafaat kepadanya. Kita tahu bapak-bapak sekalian, yang pasti memberikan salawat itu, syafaat nanti dari kemudian itu adalah Rasulullah. Ya. Nabi ta'ulan nasibi yaumal qiyamati aksarhum alayya salat. Orang yang paling dekat dengan tempat saya di hari kemudian dan pertama-tama mendapatkan syafaat saya, mereka yang banyak bersalawat. Ia mikir salawat dan nasa minta. Jadi kata matu Pak Malalan ini menuju ke neraka, ditarik oleh Rasulullah. Karena dia dulu adalah hamba yang sering bersalawat kepada Rasulullah. Makanya perbanyak salawat kita, Pak. Pasti itu, Pak. Orang yang pertama diizinkan oleh Allah memberikan syafaat, bisa menolong hamba mengeluarkan orang dari neraka dan sebagainya adalah Rasulullah SAW. Yang kedua ada yang memberikan syafaat Al-Quran, bapak-bapak sekalian. Kata Malalan di taman neraka, ditarik oleh Al-Quran. Angkai orang yang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, dia dulu selalu membaca saya, ya Allah. Berina baca kak biasa, dia bersahabat dengan saya, ya Allah. Jangan kemasukkan ke dalam neraka, ya Allah. Masukkan dia ke dalam surga. Makanya tidak jadi masuk neraka, Pak. Dia masih surga. Pada matanya malah jannah. Itu makanya banyak-banyak baca Al-Quran. Setiap hari baca Al-Quan, bersahabatlah dengan Al-Quran. Kita tidak tahu bapak-bapak sekalian bagaimana nanti ketika amal ibadah kita ditimbang oleh Allah. Isa gamani mi gaji dicitawe bakasabo pala iboleh bapak-bapak sekalian. Harus ada yang bisa menolong kita di hadapan Allah. Al-Quran pasti bisa menolong kita di hadapan Allah. Berkali-kali Rasulullah mengatakan dalam Al-Quran, Iqra'ul Quran, fa innahu ya'ti yaumil qiyamati syafi'an lis-shalihin. Bacalingnya kurangi nasa nabita. Karena dia akan datang mencari kamu nanti di hari kemudian dan dia akan menolong kamu di hadapan Allah.
Yang ketiga orang-orang soleh, Pak. Sahabat-sahabat soleh, teman-teman soleh. Dia tidak akan membiarkan kita masuk ke dalam neraka, Bapak-bapak sekalian. Nah, lebih takut tama mana ni penduduk neraka ilala neraka, tama mana ni penduduk surga ilala surga. Yang paling gelisah di dalam surga nasa Nabi ta adalah sahabat-sahabat yang mencari sahabatnya di dalam surga. Ya Allah, kenapa saya tidak menemukan Fulan bin Fulan? Tepung sahabat aku pungi. Mandi kagak pun ilala surga. Maka dia pun ngatalan kilala neraka. Maka dia pun aja kesetar dalam neraka. Sahabat aku biasa kulinu pun. Maka dia pun ngatalan keluarkan dia pasuir sahabatmu pelek. Lono pelek pasuir sahabatmu dalam neraka. Dan orang-orang yang kamu kenal di dalam neraka, keluarkan semuanya. Masukkan dia semua ke dalam surga. Itulah disebut dengan syafaat orang-orang soleh. Termasuk syafaat anak-anak bayi yang mati, yang belum balik, bapak-bapak sekalian, akan memberikan syafaat kepada kedua orang tuanya, bapak-bapak sekalian. Dulu ada sahabat, Pak, mati anak-anak masilat dan nyawana. Luku Abu Hurairah, maka dia Abu Hurairah. Angka gahad desa maha pala tentang ala birana te kong mati madani anak-anak mati madani kasih anak kue masilat dan nyawaku. Maka dari Abu Hurairah saya pernah mendengar Rasulullah bersabda, "Sigharuhum da'amisu ahlil jannah, yatalaka aduhumul abah." Maka dari Nabi ta, yaitu anak-anak mati, dia pernah balik ke mati. Dia akan mencari orang tuanya di hari kemudian. Joko naruntun ni teman-teman, fayakhuzu biyadihi, fayakhuzu bitarfi siyabihi, nala limanna teman-teman, nala capa baju junna teman-teman. Wala yantahi, dia napa aja nagatat teman-teman, indo na tombok lagi. Hatta yudahilahu Allahu wa abahul jannah. Sampai Allah memasukkan dia dan orang tuanya ke dalam surga. Makanya sepan tata yang bisa memberikan syafaat juga adalah bayi yang mati. Terakhir, Pak, golongan yang masuk surga adalah orang yang ketika ditimbang amal ibadahnya, matanya amal ajaran di Cina, kayaknya dia harus dimasukkan dulu ke dalam neraka. Dan tidak ada yang memberikan syafaat. Terpaksa mundur dalam neraka. Dia akan dihisap di sana, dihukum di sana sampai dosanya habis. Setelah itu dia dimandikan di salah satu sungai namanya Ma'ul Haya. Kemudian setelah itu dia akan dimasukkan ke dalam surga, bapak-bapak sekalian. Jadi orang yang pernah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dan mati dengan kalimat itu, dia tidak akan bisa kekal dalam neraka. Dia pasti akan keluar dari neraka, bapak sekalian, walaupun dia tidak pernah melakukan kebaikan sedikit pun di dunia ini untuk melebihi hadir. Itulah golongan-golongan yang masuk surga. Mudah-mudahan insyaallah kita semuanya menjadi penduduk surga dan mudah-mudahan kita bisa masuk surga tanpa dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu ya ta'ala shalihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.